Wahid, Isnin, Salasa. Let's start podcast SD Al Irsyad. Oh you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Puput di podcast SD Al Irsyad Al Islamiyah Malang. Wah, senang sekali teman-teman, ayah bunda yang ada di rumah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Rob. Nah, ayah bunda dan para pemirsa YouTube SD Al Irsyad dimanapun berada. Hari ini saya sudah kedatangan, kalau beberapa minggu yang lalu nih kita kehadiran tamu istimewa yang namanya Kak Fahri. Tapi kalau waktu itu saya disuruh minta panggilnya Mas Fahri. Mas Fahri yang cerdas dan soleh itu sudah hadir di podcast kita yang minggu lalu. Terus yang kedua kita akan kehadiran guru cantik dari SD Al Irsyad. Terus sebentar, kalau sebelum saya memperkenalkan saya mau bilang kenapa seragam pakaian atau outfit yang digunakan hari ini sama dengan minggu-minggu yang berikutnya atau minggu yang lalu, karena memang ini seragam kebesaran SD Al Irsyad. Jadi biar pemirsa di rumah gak nanya-nanya ya, netizen biasanya suka nanya kok bajunya itu aja jilbabnya gitu-gitu aja. Nah, yang sudah senyum-senyum sama saya ini adalah guru cantik kita. Beliau ini juga termasuk walas ya untuk di kelas 6B ya. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Soraya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Biasanya kalau teman-teman biasanya manggilnya Ustazah Mei. Iya betul. Ya. Kenapa namanya Ustazah Mei padahal panggilannya Ustazah Mei padahal namanya Soraya. Iya. Nah, kita cari tahu yuk kenapa Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah. Sebenarnya itu nama kepanjangan ya Ustazah. Nama panjang. Nama panjangnya kan Soraya Meilina gitu. Okay. Kemudian karena saya suka sekali mengajar ya, jadi dari dulu tuh anak-anak tuh kalau mau manggil Ustazah Soraya itu kan terlalu panjang gitu Ustazah. Jadinya anak-anak udah Ustazah Me aja gitu, seperti itu ceritanya Ustazah. Okay. Jadinya jadi nickname ya, bukan full name lagi. Oke, baik. Nah, baik Ustazah yang ada di rumah, orang tua yang ada di rumah maupun anak-anakku yang tersayang di rumah, khususnya SD Al Irsyad dan pemirsa YouTube SD Al Irsyad Al Islamiyah dimanapun berada. Nih teman-teman, ada nih beberapa pertanyaan nih Ustazah yang saya simpulkan. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Ustazah berkaitan dengan pembelajaran daring. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Ustazah, kita langsung on point ya. Okay. Kira-kira nih menurut Ustazah nih, metode apa sih yang sesuai dengan yang bagus ya, yang pas untuk pembelajaran daring ini? Iya, terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita memilih metode yang pas dan sesuai, itu saya rasa semua para ustazah, para guru sekarang tuh pada mencari tahu bagaimana ya enaknya. Bagaimana supaya materi-materi kita itu bisa tersampaikan dengan jelas ke anak-anak. Padahal kan selama ini kalau kita sekolah, Ustazah, dari dulu kita sekolah ya udah tatap muka sama gurunya. Nah, karena dengan pembelajaran daring ini yang selama ini kita bisa manfaatkan ya teknologi internet. Kita bisa melakukan Zoom misalkan, bisa dengan Google Meet atau dengan penugasan pembuatan video. Itu saya rasa sampai sekarang itu masih bisa kita lakukan, masih bisa efektif. Istilahnya seperti itu. Ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mama-mama ya. Mungkin kalau misalnya ini berkaitan dengan media nih Ustazah, Iya, betul. kadang-kadang kan penting ya media nih untuk memberikan pemahaman materi ajar kepada peserta didik. Menurut Ustazah Mei nih, kira-kira media apa nih yang sesuai untuk kondisi saat ini ya? Iya, betul sekali. Untuk media ini kan memang sangat membantu proses pembelajaran ya, Ustazah. Ketika kita berada di kelas, itu kita dengan mudahnya bisa memanfaatkan media yang ada secara langsung. Nah, sedangkan bagaimana penggunaan media ketika pembelajaran daring ya? Selama ini mungkin yang bisa kita lakukan itu kita ya memang gurunya harus lebih bekerja keras ya Ustazah, membuat medianya. Benar. Bagaimana kira-kira media saya ini cocok nggak untuk anak-anak, untuk materinya sesuai atau tidak, ya seperti itu. Kemudian selain kita berusaha bekerja keras membuat media, mungkin kita bisa melakukan timbal balik Ustazah. Jadi mungkin anak-anak kita juga bisa memberi tugas kepada mereka, buat yang seperti ini ya, media yang cocok untuk anak-anak seperti apa gitu. Jadi kita tidak hanya memberi terus, anak-anak juga harus
harus ada timbal balik gitu, Ada seperti itu. feedbacknya, Iya. ya. Kira-kira menurut Ustazah feedback yang selama ini yang dari pengalaman Ustazah nih apa? Kalau selama ini yang secara daring itu ya, kebanyakan kan kita memanfaatkan media internet ya Ustazah. Jadi misalkan anak-anak melakukan kegiatan tugas dengan difoto, kemudian mereka membuat apa itu membuat suatu apa ya istilahnya Ustazah. Misalkan seperti kemarin contoh saja ini misalkan membuat patung dari kertas, dari bubur kertas. Nah, bagaimana prosesnya dari awal ya? Dari awal mereka juga melakukan gitu. Jadi tidak hanya mereka diberi tugas kemudian dibantu oleh orang tua, tidak, tapi mereka juga terjun langsung gitu Ustazah. Jadi ada apa namanya, ada yang diberikan oleh Ustazah kemudian menimbulkan feedback balik dari peserta didik untuk Ustazahnya. Iya, betul. Jadi namanya sebenarnya sih pembelajaran aktif ya sebenarnya ya. Cara belajar siswa aktif sebenarnya. Iya, Kalau zaman dulu tuh terkenalnya Bapak Ibu, Ayah Bunda, anak-anakku tersayang tuh istilahnya CBSA, cara belajar siswa aktif, ya kan? Ya sekarang sih kalau caranya sih sama aja sih, cuman istilahnya yang kadang-kadang berubah dari betul. masa ke masa. Ustazah, dengan menggunakan media, cara-cara pembelajaran yang saya yakin itu semuanya kalau SD Alisat ini kan berpatokan pada satu rumus, yaitu joyful learning ya, Iya, betul. belajar yang menyenangkan. Kemudian tentunya karena sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak, pasti mengedepankan keramahan dan ini ya, supaya peserta didik juga senang, nyaman belajar di sekolah. Iya, betul. Cuman kalau masa daring ini Ustazah, kira-kira menurut Ustazah dengan media yang Ustazah gunakan tadi, apakah Ustazah yakin bahwa pembelajaran daring selama ini menyenangkan? Iya. Kalau kita bilang menyenangkan atau tidak itu memang banyak sekali faktornya ya Ustazah. Itu dari ustazahnya sendiri, kemudian dari ananda, kemudian peran orang tua. Apalagi kita kan di tingkat SD ya Ustazah. Kalau anak-anak SD itu saya rasa masih sangat perlu bantuan orang tua. Mereka merasa menyenangkan, nggak apa-apa lah saya belajar di rumah, ada orang tua yang membantu seperti itu. Nah, kita sebagai guru bagaimana membuat pembelajaran ini jadi menyenangkan, seperti misalkan kita buat video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya juga diusahakan tuh tidak monoton hanya tulisan materi saja, tapi ada mungkin kalau anak-anak kan mungkin sukanya ada yang mungkin ada orang yang gerak atau bagaimana seperti itu. Tapi menurut Ustazah nih, kalau misalnya dilihat dari kita coba evaluasi ya dari proses pembelajaran di semester 1, karena sebentar lagi sudah akan berakhir ya. Kan teman-teman juga sudah selesai pas kan? Iya. Tinggal yang susulan-susulannya itu yang minggu depan nih. Iya, betul. Nah, itu apakah menurut Ustazah nih sudah menyenangkan, dalam arti Ustazah bisa mengukur mereka udah menyenangkan dalam arti kepuasan dari orang tua atau peserta didik yang mungkin bisa terucapkan dari orang tua atau anak? Ada nggak? Pernah nggak? Kalau saya melihat itu karena kita kan sudah 50% PTMT ya Ustazah. Jadi saya melihat menyenangkan tidaknya mungkin dari situ. Jadi ketika bertemu dengan anak-anak itu mereka bagaimana kira-kira belajar bersama Ustazah selama ini gitu. Ketika mereka lah mengikuti pembelajaran, mereka senang, mereka masuk senang datang ke sekolah. Itu menurut saya sudah bisa mengukur selama ini kegiatan pembelajaran baik itu daring dan itu daring dan luring itu menyenangkan buat mereka begitu. Tapi waktu yang di daring sebelum PPKM itu gimana menurut Ustazah? Bisa nggak diukur rasa kepuasan orang tua maupun peserta didik? Iya, kalau saya rasa saya bisa mengukurnya itu dari ini Ustazah, dari tingkat rajin mereka setiap hari mengirimkan absen ke saya. Sip. Itu Satunya presensi, kemudian apa? Foto biasanya Ustazah. Oke, Kirim foto. Terus yang ketiga, ketepatan dalam itu nggak mengumpulkan tugas atau betul, ya, ketepatan karya dalam yang mengumpulkan tugas. Kadang kan ada ya orang tua yang tidak bisa full menemani anaknya untuk belajar kan. Orang tua tersebut tuh ayah bunda tuh saya senang sekali bisa komunikasi. Ustazah, saya mengumpulkannya terlambat. Nah, itu seperti itu tuh menurut saya sudah feedback yang baik seperti betul. itu. Tapi benar ya, selain itu juga siswa akhirnya juga lebih mengenal tentang dunia IT juga luar biasa ya di masa daring itu ya. Betul. Itu pernah loh yang dibilang minggu lalu oleh Mas Fahri tuh, pernah tuh nyampaikan, alhamdulillah, masya Allah. Cuman ya itu tadi ya, yang disampaikan Ustazah Mei itu dukungan orang tua itu memang sangat diperlukan dan sangat penting
khususnya untuk pembelajaran di masa daring. Iya, betul. Evaluasi nih Ustazah Mei, Iya. tantangan siswa saat mengikuti pembelajaran daring pada saat yang belum PPKM tuh PTMT belum PTMT, belum betul. PTMT. Oh, karena sebentar lagi kita mau PPKM Iya, kabarnya. Iya, kabarnya demikian. Iya. Ah, gimana itu Ustazah? Kalau tantangan siswa, satu, menyelesaikan tugas dengan baik. Itu tantangan buat mereka. Ketika Ustazah memberikan tugas, bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan benar sesuai yang Ustazah berikan. Sebentar. Kalau misalnya menyelesaikan tugas, padahal itu sudah menyenangkan. Ustazah bisa mengukur kan tadi Iya. bahwa anak tuh senang dengan media-media yang digunakan oleh guru-guru nih Ustazah ketika memberikan materi-materi pembelajaran dengan berbagai macam cara pada saat masa daring. Kemudian mereka punya, terus yang kedua tadi tantangan, ketika saya bertanya tantangannya adalah keterlambatan dalam pengiriman tugas ya. Menyelesaikan tugas misalnya gitu. Nah, pastinya tentu ada alasannya ya. Kalau misalnya anak ini senang, otomatis ya pasti cepat mengumpulkan. Betul, iya. Tetapi kalau misalnya mereka senang dengan media yang diberikan guru, tetapi mereka mengalami keterlambatan dalam pengumpulan. Iya. Nah, itu dikarenakan apa? Biasanya faktor orang tua, Ustazah. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, Iya, anak-anak itu kan senang ya Ustazah. Oh, saya bisa mengerjakan tugas. Nah, ketika mau mengirimkan dia nggak ada fasilitas. Misalkan kayak HP masih dibawa orang tua kerja, akhirnya tidak bisa tepat waktu dalam mengumpulkan seperti Tapi itu. ada komunikasi ya, Ada ada komunikasi dari orang tua Betul. bahwa ada keterlambatan pengumpulan dikarenakan penggunaan HP. Iya, betul. Yang Ada oke. seperti itu, Ustazah. Kalau ada komunikasi yang efektif sih nggak masalah ya. Iya. Berarti keterlambatan itu bisa dimaklumi. Baik. Kalau ini Ustazah, Iya. kalau itu kan tadi tantangan Ustazah ya, yang datangnya dari peserta didik nih. Iya, Ya. betul. Kalau dari guru, kemudian dari orang tua, pada masa pandemi, ini masih pandemi, masa daring sebelum PTMT nih apa? Iya. Kalau dari saya sendiri ya, Ustazah, kalau dari saya sendiri dan teman-teman sebenarnya mungkin hampir sama ya, teman-teman guru semuanya mengajar selama daring. Itu yang pertama, bagaimana sih kita meramu pembelajaran ini supaya bisa tersampaikan dengan baik, anak-anak paham dan anak-anak tidak merasa kalau pembelajaran daring tuh tidak seperti pembelajaran tatap muka gitu. Nah, itu tantangannya buat kita Betul. para guru. Sebenarnya seperti itu, Ustazah. Oke. Kemudian kalau untuk tantangan orang tua ya, Iya. mungkin selama ini kan orang tua tuh taunya anak sekolah, Iya. berangkat sekolah, udah beres pulang, mereka tidak pernah memikirkan ya tugasnya anak tuh apa. Paling cuma ditanya gimana anak tadi belajar apa, mungkin hanya seperti itu. Kalau sekarang kan orang tua dituntut untuk mulai dari pagi, absen pagi, kemudian tugasnya apa, kemudian pengumpulannya jam berapa. Nah, jadi orang tua apalagi di SD, orang tua tuh benar-benar mendampingi gitu. Tantangannya mungkin itu, Ustazah. Wah, luar biasa. Sebenarnya masih banyak ya yang memang pengen kita gali, kita juga pengen menginformasikan ke orang tua ya, bagaimana tips atau cara bekerja sama dengan anak saat pembelajaran daring. Kemudian bagaimana bisa memotivasi peserta didik itu atau ananda saat mereka harus menyelesaikan tugas-tugas ya pada masa daring. Oke, baik. Ustazah, sebelum kita closing nih, kira-kira ada close statement nggak nih buat ananda di rumah maupun orang tua yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini? Silakan Ustazah. Iya. Bismillah buat anak-anakku semuanya dan kepada ayah bunda, dimanapun anak-anak itu belajar, kalau anak-anak sudah punya niat yang baik, insya Allah walaupun di rumah, walaupun di sekolah, kita tetap mencari ilmu, tetap belajar. Jadi dimanapun tempatnya kita bisa tetap belajar, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah Mei Iya, untuk sama-sama, closing statement-nya luar Ustazah. biasa ya. Jadi belajar itu bisa di Dimana mana-mana. saja. Di mana saja. Yang paling terpenting itu juga tadi saya menggarisbawahi yang kalimat Ustazah Mei itu adalah dukungan orang tua, motivasi orang tua itu merupakan hal yang sangat penting dalam
pendampingan peserta didik ya, dalam pendampingan Anda, baik itu dalam proses pembelajaran luring maupun daring. Apalagi daring nih. Dan apalagi dari Apalagi daring, karena kalau misalnya sinyalnya buruk, nggak bisa berkomunikasi dengan ustazahnya tuh pada saat VC ataupun telepon ya, atau mungkin ustazahnya sedang dalam kondisi yang banyak kegiatan, akhirnya late respon untuk WA, itu berarti otomatis orang tua sudah harus mencari jalan gimana nih mendampingi atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas yang ada. Betul ya Ustazah Mei? seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Ustazah Mei di Sama-sama, podcast Ustazah. SD Al Irsyad Al Islamiyah pada hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh, Kapan-kapan Ustazah. diundang lagi ya. Kapan-kapan diundang lagi bareng tuh murid sama guru. Seru jadinya. Baik. Terima kasih ayah bunda yang ada di rumah, anak-anakku khususnya dari SD Al Irsyad dan peserta pemirsa SDL. SD Al Irsyad Podcast dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan acara-acara podcast yang lebih seru lagi dengan tema-tema yang lebih oke lagi, yang lebih menyenangkan lagi. Tentunya di mana? Di podcast SD Al Irsyad Al Islamiyah Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama Ustazah.